Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa ba'd. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah SAW di dalam khutbahnya pernah berpesan kepada kita bahwa kata beliau, nanti kita semua di hari akhirat akan dikumpulkan di suatu tempat yang maha luas. Tempat itu bernama Padang Mahsyar. Kita semua akan dikumpulkan dalam keadaan hufatan, uratan, hurlah, dalam keadaan tanpa alas kaki, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tanpa hitam. Kemudian matahari akan didekatkan, kata Nabi. Dalam keterangan lain, akan didekatkan hanya 1 mil dari kepala kita. Saat itu, kita hanya bisa menoleh ke kiri, ke kanan. Tak ada yang bisa kita lihat kecuali ma qaddama min amalik. Kecuali amal kita yang dulu kita lakukan waktu di dunia. Namun jika saat itu masih banyak amal soleh yang belum disempurnakan, masih banyak dosa yang belum diminta ampunkan, masih banyak nikmat yang belum disyukuri. Tak ada yang bisa kita lihat. Tak ada yang bisa kita lihat. Bukan ma qaddama min amalih yang kita lihat, kecuali fala tara ilan nar, hanya luapan api neraka yang menyala-nyala tilqa wajhi, ada di depan mata kita. Sampai di situ Rasulullah menyampaikan pesannya. Banyak para sahabat yang menangis mendengar keterangan Nabi ini. Banyak sahabat yang menangis. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, itakin nar, halangi diri kalian dari api neraka, bentengi kalian diri kalian dari siksa api neraka, walau bisikina min tamrah, walaupun hanya dengan sebiji kurma. Bagaimana sebiji kurma bisa menghalangi luapan api neraka? Tentu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, arti majazinya adalah bentengi diri kalian dari api neraka dengan ibadah sosial, berinfak walaupun hanya dengan sebiji kurma. Inilah ibadah sosial. Inilah ibadah sosial yang berupa infak, sedekah jariyah. Itu sebabnya Rasulullah SAW di kesempatan lain pernah bersabda, al-wail kulla wail, kata Nabi. Betapa celaka dan sungguh celaka, amatlah celaka. Siapa yang Rasul, kata para sahabat, mantaroka, seseorang yang ketika meninggal dunia, ia meninggalkan harta yang sangat berkecukupan untuk keluarga, sementara dia sendiri menghadap Allah tanpa bekal apa-apa. Al-wail kulla wail. Inilah ibadah sosial. Hadirin rahimakumullah. Tahukah kita bahwa saat ini ada jutaan orang di dalam perut bumi, ada jutaan orang di alam kubur sedang menjerit-jerit meminta kembali ke dunia walaupun hanya sebentar. Ada ratusan juta orang sedang menjerit meminta kepada Allah, ingin dikembalikan ke bumi ini, ke dunia ini, ingin dihidupkan lagi walaupun hanya sesaat. Untuk apa mereka minta kepada Allah? Fa'asaddaqa wa akum minas shalihin. Mereka bukan untuk meminta apa-apa kecuali hanya ingin bersedekah. Hadirin rahimakumullah. Berbicara sedekah, saya ingin memberikan sebuah ilustrasi. Begini. Katakanlah saya punya ini 3 makanan, ya, 3 makanan yang sama. Saya punya 3 makanan yang sama. Yang pertama dari 3 ini saya akan makan. Ya, makanan ini saya makan. Yang pertama. Yang kedua,
saya akan infakkan, saya akan berikan kepada orang yang sedang membutuhkan, bahkan orang yang sedang kelaparan. Saya akan berikan, saya sedekahkan. Yang ketiga, saya akan simpan. Oke, 3 variabel. Yang pertama, yang saya makan, tentu saya punya masuk lambung, diproses, masuk usus, sebagian kecil jadi energi. Sebagian kecil pula jadi otot. Dan sebagian besar menjadi kotoran yang akan dibuang. Ini yang kita makan. Sementara yang kita berikan atau yang kita berikan, ya, kita berikan kepada orang yang sedang membutuhkan, maka tidak hanya berkurang, tapi kata Allah, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Allah yang akan menggantikan, Allah yang akan menjamin menjadi kelipatan 10, menjadi kelipatan 100, bisa juga menjadi kelipatan 700. Dan yang satu lagi yang disimpan boleh jadi menjadi rebutan. Itu sifat harta. Jadi harta yang kita makan berakhir menjadi kotoran. Harta yang kita simpan berakhir menjadi rebutan. Harta yang kita sedekahkan, kita infakkan, kita jariahkan, itulah harta yang akan menyelamatkan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.